Inovasi, jumpa bersama saya Yosif Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi. Tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, permasalahan yang sering kita temui di daerah perkotaan adalah permasalahan sampah. Sampah yang menumpuk dapat menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu lingkungan. Untuk mengatasi masalah bau tersebut, inovator muda kita kali ini menciptakan suatu inovasi bagaimana cara menghilangkan bau sampah. Nah, telah hadir di studio kita siswa inovatif dari SMA IT Al-Furqon, yaitu Andini Rahmadiani. Oke, langsung saja kita sapa. Halo Andini, halo. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Iya. Oke, baik. Masih tetap semangat ya, walaupun di masa pandemi ini ya? Iya, tetap baik. semangat. Iya. Nah, ini seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa inovasinya adalah menghilangkan bau sampah. Benar. Nah, iya. Ini inovasinya apa? Dan apa sih yang melatar belakangi Dini untuk melakukan inovasi ini? Melakukan inovasi ini nih, pertama di Indonesia ini sudah terlalu banyak sampah dan sampah itu dibuang dengan kotak sampah yang terbuka. Jadi menyebabkan amonia yang menyebar ke polusi udara. Sedangkan kandungan amonia itu tidak bagus untuk tubuh. Oke, jadi Ya. itu yang melatar belakangi Dini ya untuk melakukan inovasi ini. Benar. Ya, nama inovasinya sendiri apa? Kacurabu. Kacurabu. Ya, Aduh. kantung celup penyerap bau. Nah, dari judulnya aja udah ini ya, sudah menarik ya. Iya. Kacurabu, kantong celup Penyerap bau. penyerap bau. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa inovasinya memang karena melihat banyak sekali sampah yang yang menimbulkan bau tidak sedap ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari bahan-bahannya sendiri ya, penghilang bau ini dari apa saja? Ini terdiri dari 3 bahan. Yang pertama abu gosok, kedua soda kue, dan ketiga itu adalah ampas kopi. Ampas kopi. Iya. Nah, apakah ketiga bahan ini masing-masing mempunyai fungsinya sendiri-sendiri? Iya. Yang pertama itu bau sampahnya akan diserap oleh abu gosok, dan kedua akan dinetralkan oleh soda kue, dan ketiga untuk meminimalisir bau sampah tersebut dengan menggunakan ampas kopi tersebut. Nah, wangi kopi kan enak untuk dicium. Oh, Iya. jadi memang ketiga bahan ini masing-masing memiliki perannya sebagai penyerap, Iya. penetral, dan Memancarkan bau yang wangi. ya yang menimbulkan pengganti bau tadi ya, Iya, pengganti benar. bau yang tidak sedap itu dengan Kopi, aroma kopi. Nah, ini menarik. Seperti yang kita tahu bahwa biasanya yang juga sudah ada di pasaran itu adalah pengharum dari biji kopi. Benar. Nah, ini justru dari ampas kopi. kopi. Nah, ini bagaimana ini kok kepikiran kenapa nggak kopinya aja gitu? Memanfaatkan limbah kan untuk menjadi bermanfaat lagi dan berguna. Gitu ya. Iya. Nah, dan memang ternyata setelah dilakukan riset, ternyata ampas kopi pun masih menimbulkan bau kopi seperti kopinya ya? Iya, benar. Oke, baik. Nah, ini menarik ya, sahabat inovasi, karena ternyata justru inovasi ini memanfaatkan ampas kopinya sehingga tidak bermanfaat ya ampas kopi. Selama ini kan kita tahu kita buang aja. Nah, apakah inovasi ini selama Andini ya, tentunya Andini bersama teman-teman ya, Iya, ada tim ya, dibantu timnya ya. Ya, ada guru pembimbing dan ada anggota 7 orang juga. 7 orang untuk melakukan inovasi ini. Iya. Nah, sejauh risetnya gitu kan, apakah pada mengalami kesulitan dan mungkin ada tantangannya? Jujur ini termasuk mudah untuk dilakukan. Pertama, bahannya mudah untuk ditemukan. Kedua, dengan cara menggabungkannya saja dengan perbandingan kopi 50%, abu gosoknya 30%, dan soda kuenya 20%. Sudah.
Oke, jadi memang sudah komposisinya udah Iya, ditentukan. ditentukan ya, sudah ada ya. Jadi memang tidak sulit ya, karena memang bahan-bahannya sendiri itu mudah didapat. Iya, mudah Oke, didapat. dan tentunya nggak ada tantangan sama sekali ya. Oke, nah kalau udah pernah dicoba di mana? Waktu itu kami sudah mencoba di kotak sampah sekolah, itu ukuran 5 liter. Nah, dalam waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit itu sudah hilang baunya. Oh, jadi cepat sekali ya? Iya, meminimalisir. Iya, jadi cepat sekali memang prosesnya ya. Jadi dalam waktu 5 menit itu bau sampahnya tadi udah tergantikan dengan Iya, bau aroma kopi. kopi. Nah, ini kantongnya tuh tadi dicoba dibikin kantong-kantong kayak souvenir gitu ya, Iya, seperti ini ya. iya, Mungkin benar. bisa dilihat kan. Nah, ini kalau segini ya, sekantong itu untuk berapa kotak sampah? Kemarin kami tuh menggunakan 2 kantong ini untuk yang ukuran 5 liter. 5 Mungkin liter? 10 liter berarti 4 gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi untuk 5 liter sampah Itu menggunakan kotak 2. sampah ya, menggunakan 2 ini. Iya. Dan bisa hilang dalam waktu 5 sampai 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Jadi Tergantung juga banyaknya sampah. Oke. Nah, ini bisa tahan berapa lama untuk menghilangkan bau itu? Ini bisa, kemarin kami tuh dalam waktu seharian itu masih baunya tidak tercium, untuk aroma sampah itu masih tidak tercium. Oh, jadi Iya. 1 hari. Besoknya Itu masih aroma kopi. masih ada aroma kopi. Iya, benar. Mungkin bisa sampai 3 hari ya? Ya, Tiga mungkin. 3 hari diganti lagi, gitu ya. Jadi memang untuk di lingkungan sekolah sudah dicoba ya. Sudah dicoba. Oke, nah bagaimana respon guru-guru dan teman-temannya untuk inovasi Pertama, ini? mereka tuh bingung kan dengan judulnya Kacurabu. Ya. Nah, akhirnya mereka tertarik tuh dengan judul saja sudah membuat menarik. Akhirnya mereka bertanya-tanya ini gunanya apa, ini apa kan. Jadi mereka baru, oh iya gitu kan. Jadi mereka juga tertarik. Kalau mereka pernah bilang, nanti kalau sepatu aku bau, mau ya beli itu, misalkan kayak gitu. Atau enggak, mau ya pinjem dulu atau gimana gitu. Oke, jadi sejauh ini respon khususnya Positif, dari baik. lingkungan sekolah malah responnya sangat baik ya, karena Iya. malah mereka kepikiran bukan untuk sampah ya, Iya. untuk sepatu Sepatu. juga, dan ini memang bisa ya Iya, untuk kan sepatu. pokoknya intinya tuh aroma yang tidak sedap. Iya ya, jadi semuanya untuk bisa dipakai untuk aroma yang tidak sedap. Iya. Mungkin juga untuk digantung di kamar mandi bisa. Mungkin kan, tapi bakal bau kopi juga itu. Ya, jadi tapi tetap aja aromanya aroma kopi. Kopi, nah. Oke, nah sahabat inovasi, mungkin setelah ini ada yang mau mencoba melakukan inovasi karena dari bahannya sendiri saja ini mudah didapat dan mungkin tersedia di rumah sahabat inovasi ya. Iya. Ya, yang tentu saja dengan komposisinya ya. Komposisi. Nah, kalau itu komposisinya kita bikin berbeda, apakah ada pengaruhnya? Kalau sejauh ini lebih baik sesuai dengan komposisi. Oh, 50 30 20. 50 kopi, 50% kopi, 30% abu gosok, 20% soda kue. oh, sudah kebanyakan cuma 20% ya. Iya, benar. Oke, baik. Nah, sejauh ini ya, tentu saja inovasi ini sudah diterapkan. Apa yang manfaat apa yang dirasakan Andini sebagai inovatornya? Manfaat yang kita rasakan, tentu saat kita lewat dari kotak sampah tuh bau kotak sampahnya tuh tidak menyengat di kita gitu. Jadi kayak, oh walaupun ini kotak sampah kok baunya tidak menyengat gitu. Oke, jadi ini bisa meminimalisir Iya. bau yang tidak sedap, tentu saja dengan bahan-bahan yang ekonomis. Ya, benar. Jadi itu. Nah, harapan ke depan Andini beserta tim terhadap inovasi ini apa? Harapan ke depan semoga ini bisa diteliti lebih lanjut dan juga bisa
disebarluaskan ke masyarakat, jadi berguna gitu. Oke, tentu saja ini akan dikemas sedemikian rupa Lebih bagus lagi. sehingga bisa dipasarkan ya. Dipasarkan. Nah, oke, baik. Nah, sebelum kita mengakhiri acara kita, Andini, pesan apa yang mau disampaikan kepada sahabat kita di rumah, sahabat inovasi yang ada di rumah? Oh ya. Pertama, terima kasih untuk kepala sekolah yang telah memfasilitasi kami, dan kedua untuk guru pembimbing kami yang telah membimbing kami dalam pembuatan produk ini, dan ketiga untuk kelompok kami yang telah berusaha untuk membuat kacurabu ini. Gitu. Oke, ada lagi? Dan untuk guru-guru yang lain juga yang sudah mensupport kami untuk pembuatan ini. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, pesan yang disampaikan kepada sahabat inovasi yang tentunya akan menginspirasi mereka, silakan. Terus meneliti, berinovasi agar banyak mungkin limbah yang bisa dimanfaatkan lagi, dan dengan hal kecil biasanya menumbuhkan ide-ide baru yang buat kita terus berinovasi gitu. Oke, baik. Andini, terima kasih sudah hadir di acara podcast kita One Day One Innovation. Tentu saja semoga inovasi ini akan terus berkembang ya, dan akan ada inovasi-inovasi lain ya. Kita tunggu inovasi-inovasinya. Oke, baik, demikian acara podcast kita kali ini. Kepada sahabat inovasi, semoga apa yang kami sampaikan pada podcast kali ini menjadi inspirasi bagi sahabat inovasi dan tentunya bermanfaat. Nah, untuk sahabat inovasi jangan tetap semangat untuk melakukan inovasi, tentunya dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikianlah, sampai jumpa di acara One Day One Innovation berikutnya. Salam inovasi.